Tahukah kamu, di balik heningnya hutan-hutan di tanah Pasundan, ada kisah tentang seorang raja yang konon tidak pernah mati, melainkan moksa lenyap dari dunia fana dan masuk ke alam gaib. Namanya Prabu Siliwangi. Sosok legendaris ini bukan hanya dikenal sebagai penguasa kerajaan Pajajaran, tetapi juga sebagai figur spiritual yang penuh aura magis. Banyak yang percaya bahwa ia berubah menjadi macan putih dan masih mengawasi Tatar Sunda hingga hari ini. Siapakah sebenarnya Prabu Siliwangi? Dan apa saja misteri magis yang mengelilingi namanya? Bab 1. Jejak sejarah Sang Maharaja Prabu Siliwangi adalah tokoh sentral dalam sejarah kerajaan Pajajaran yang berpusat di Pakuan sekarang Bogor. Nama aslinya adalah Sri Baduga Maharaja, namun masyarakat luas mengenalnya dengan nama Prabu Siliwangi, gelar yang diyakini bermakna raja yang bersinar dan berjaya. Di masa pemerintahannya sekitar abad ke-15, Pajajaran mencapai puncak kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Ia memperkuat pertanian, membangun sistem irigasi, dan menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, sejarah Prabu Siliwangi tidak hanya berhenti pada catatan administratif kerajaan. Justru, sisi paling menarik dari figur ini terletak pada berbagai cerita mistis dan spiritual yang menyertainya. Legenda-legenda lisan dari masyarakat Sunda membentuk sosok Prabu Siliwangi menjadi Raja Agung yang tak tersentuh oleh waktu. Bab 2. Transformasi menjadi Macan Putih. Salah satu kisah paling ikonik dari Prabu Siliwangi adalah tentang perubahan dirinya menjadi macan putih. Dalam banyak tradisi kepercayaan masyarakat Sunda, macan putih adalah simbol kekuatan spiritual, penjaga alam, dan wujud yang melampaui batas fisik manusia. Dalam legenda, setelah mengetahui bahwa kerajaannya akan jatuh ke tangan musuh dan perubahan zaman tidak bisa dielakkan, Prabu Siliwangi memutuskan untuk tidak berperang secara fisik. Ia mundur bersama para pengikutnya ke Gunung Salak dan Gunung Halimun. Di sanalah ia melakukan pertapaan panjang hingga akhirnya mencapai moksa, menghilang dari dunia material, dan berubah menjadi energi gaib. Banyak masyarakat percaya bahwa arwah Prabu Siliwangi masih hidup dalam wujud seekor macan putih gaib yang sesekali menampakkan diri kepada orang-orang terpilih. Macan itu bukan hewan biasa, melainkan manifestasi spiritual dari kekuatan leluhur Sunda. Bab 3. Cerita rakyat dan jejak gaibnya. Cerita tentang penampakan Prabu Siliwangi dalam wujud macan putih tersebar luas, terutama di daerah Banten Selatan, Sukabumi, Bogor, hingga Kuningan. Ada yang mengaku melihat seekor macan putih muncul di tengah malam dan menghilang tanpa jejak. Ada pula yang merasakan aroma kemenyan dan angin dingin ketika berziarah ke makam keramat yang dipercaya sebagai tempat peristirahatan Sang Prabu. Beberapa lokasi yang dianggap keramat dan terkait dengan Prabu Siliwangi antara lain Gunung Salak, diyakini sebagai tempat pertapaan dan persembunyian terakhirnya. Situ Lengkong Panjalu, disebut-sebut sebagai tempat turunnya wahyu kekuasaan Sunda. Karang Tumaritis, lokasi yang dianggap sebagai gerbang menuju alam gaib, tempat Prabu Siliwangi dan para pengikutnya hidup. Dalam kebudayaan Sunda, Prabu Siliwangi dianggap sebagai figur spiritual yang dihormati. Banyak kasepuhan pemuka adat yang masih melakukan ritual khusus untuk berkomunikasi dengan arwahnya atau meminta restu melalui perantara spiritual. Bab 4. Dilema antara mitos dan sejarah. Banyak sejarawan berpendapat bahwa Prabu Siliwangi adalah sosok nyata yang hidup pada masa kejayaan Pajajaran. Namun, seiring berjalannya waktu, sosoknya melebur menjadi bagian dari mitologi masyarakat Sunda. Perpaduan antara fakta sejarah dan cerita lisan menjadikan Prabu Siliwangi bukan sekadar tokoh raja, melainkan simbol perlawanan, kebijaksanaan, dan spiritualitas. Cerita tentang macan putih yang muncul saat perang, atau tentang pasukan gaib Siliwangi yang membantu masyarakat dari bencana, menjadikan sosok ini melampaui ruang dan waktu. Ia menjadi bagian dari kosmologi lokal yang terus dipelihara melalui seni, upacara adat, hingga ajaran moral. Hal ini menciptakan dilema. Apakah Prabu Siliwangi benar-benar berubah menjadi makhluk gaib, atau kisah itu hanyalah simbolisasi dari harapan masyarakat akan kehadiran pemimpin ideal yang abadi? Bab 5. Pengaruh spiritual hingga masa kini. Di era modern, nama Prabu Siliwangi masih digunakan dalam banyak konteks, mulai dari nama satuan militer Kodam Siliwangi, komunitas spiritual, hingga kelompok pencaksilat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan simbolik Prabu Siliwangi belum pudar, bahkan semakin relevan dalam konteks identitas budaya Sunda. Banyak orang datang ke tempat-tempat keramat
untuk meminta perlindungan, keberkahan, atau bahkan petunjuk hidup. Mereka tidak menyembah Prabu Siliwangi, tetapi menghormati kebijaksanaan dan kekuatan spiritual yang diyakini pernah hidup dalam dirinya. Dalam budaya pop, Prabu Siliwangi menjadi tokoh dalam novel, film, dan seni pertunjukan. Keberadaannya sebagai legenda yang hidup membuatnya menjadi sumber inspirasi yang terus diperbarui sesuai zaman. Bab 6. Warisan nilai dan pelajaran hakiki. Magisnya Prabu Siliwangi bukan hanya soal mistik dan kegaiban, tetapi juga tentang nilai-nilai luhur yang ia wariskan. Keadilan, keberanian, kecintaan pada alam, dan kebijaksanaan dalam menghadapi perubahan zaman. Di tengah krisis identitas dan arus globalisasi, warisan nilai ini menjadi jangkar moral dan kultural yang penting. Sosok Prabu Siliwangi mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga bijaksana dalam menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin. Legenda tentang moksa dan perubahan wujud menjadi macan putih adalah metafora tentang bagaimana manusia bisa melampaui batas-batas dirinya melalui perjalanan spiritual. Magisnya Prabu Siliwangi hidup bukan hanya dalam cerita, tetapi juga dalam kesadaran kolektif masyarakat Sunda. Ia adalah simbol raja yang tak hanya memerintah dengan kekuatan, tetapi juga dengan hati dan kedalaman jiwa. Kisahnya menantang kita untuk merenungkan ulang hubungan antara manusia dan alam, antara sejarah dan mitos, antara dunia nyata dan alam gaib. Di balik setiap legenda, selalu ada nilai yang bisa dijadikan pelajaran. Mari kita jaga dan lestarikan kisah-kisah leluhur seperti Prabu Siliwangi, bukan untuk mengagungkan masa lalu semata, tetapi sebagai upaya untuk memahami siapa kita hari ini. Karena mungkin di balik legenda Sang Macan Putih tersembunyi cermin jati diri kita sebagai bangsa yang besar dan bijaksana.